Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur atas kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah rutin kita Pelkat PKB. Walaupun dilakukan hanya secara daring, tapi saya yakin tidak mengurangi semangat dan kerinduan Bapak-Bapak untuk beribadah. Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon pimpinan Roh Kudus agar ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai selesai. Ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Diaken Rekso Paat sebagai pelayan firman. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Untuk itu saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri dan menyanyikan bersama-sama Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama isi Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Kehidupan persekutuan umat percaya tidak selamanya berjalan mulus. Ada banyak godaan dan penyesatan yang dapat memecah persekutuan kita. Oleh karena itu, sikap saling mendoakan dan menopang satu sama lainnya patut dimiliki bersama, serta dengan menyatakan kebenaran dalam Kristus. Dengan rasa syukur dan semangat menjaga keutuhan persekutuan yang diberkati ini, kita datang beribadah kepada Allah, Sang Pencipta dan yang memelihara umat-Nya. Marilah kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 44 bait 1 dan 3, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Air di atas langit turut memuji Tuhan, memuliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan atas kasih setia-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk berkumpul dan beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan Allah kami menyadari betul saat ini
Negeri ini sedang dilanda oleh virus COVID-19 dan di dunia juga sedang dilanda. Tetapi kami yakin dan percaya oleh kuasa dan nama-Mu yang kudus, virus itu tidak mampu menjamah kami dan dapat Kau kalahkan. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan salah kami, sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga pada malam hari ini ibadah kami boleh berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Pimpinlah ibadah ini dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini sebagai liturgos, berkati juga pelayan firman, sehingga kami dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan bacakan secara berbalasan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. yang memandang hina orang yang tersingkir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak-bapak, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 120 bait 4 dan 5, Bersabdalah Tuhan. Sabda-Mu ya Tuhan, dasar hidup kami. Sabda-Mu ya Tuhan, dasar hidup kami. Pada sabda Tuhan kami akan patuh. Pada sabda Tuhan kami akan patuh. Jemaat terkasih Tuhan, sebelum kita memulai pelayanan firman pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas rangkaian ibadah yang boleh berjalan sampai pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang boleh mengajarkan kami tentang hidup akan kekhawatiran. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan setiap dari firman-Mu, biar firman itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, yang akan kami lakukan dan kami kerjakan dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah kami Tuhan dalam kerendahan hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 yang menyatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan,
dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Bacaan kita pada malam hari ini seperti sebagaimana judul yang ditetapkan oleh LAI pada ayat 11 sampai ayat yang ke-21 bercerita tentang kekhawatiran Paulus. Jika kita pada malam hari ini membaca ayat ke-20 sampai ayat yang ke-21, itu merupakan kesimpulan dari apa yang menjadi bacaan dari ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Secara jelas, Bapak-bapak boleh melihat bacaan kita pada malam hari ini merupakan suatu bagian dari ayatnya yang ke-16. Jika nanti Bapak-bapak punya waktu untuk membaca Alkitab, bisa dibaca dari ayat 11 atau baca dari ayatnya yang ke-16. Bercerita mengenai pergumulan Paulus dan jemaat di Korintus, akan adanya pengaruh dari yang disebut Paulus, rasul-rasul luar biasa, didapat di ayat yang ke-11. Rasul-rasul yang luar biasa ini mengajarkan pengajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan Paulus. Sama-sama menceritakan tentang bagaimana kesaksian mereka ketika mendapat kasih Allah, menceritakan tentang kebaikan Allah lewat Kristus Yesus. Tapi yang menjadi pembeda adalah bahwa rasul-rasul luar biasa ini tidak menggunakan talentanya untuk menyebarkan kebaikan itu dengan tulus, tapi mereka menggunakan talenta mereka untuk mengajar itu untuk melakukan ketipu daya, untuk melakukan kelicikan, untuk membuat diri mereka kaya. Hal itu bisa Bapak-bapak lihat di ayat yang ke-16, ayat ke-17 dan ayat ke-18. Yang menjadi pembeda antara Rasul Paulus dan rasul-rasul palsu ini adalah bahwa rasul-rasul tersebut mereka mengajarkan bahwa memberikan yang terbaik dalam persembahan, dalam artian persembahan supaya jemaat di Korintus menerima yang terbaik. Padahal hal tersebut mereka lakukan hanya untuk memperkaya diri mereka, bukan untuk memperkaya jemaat Korintus dalam hal kebaikan dan kebajikan. Nah, pada bacaan kita ayat ke-20 dan ayat ke-21 terdapat 3 kata khawatir, 3 kali disebutkan oleh Paulus. Yang pertama adalah sebab aku khawatir apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti apa yang kuinginkan, dan kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti apa yang kamu inginkan. Jadi Paulus khawatir akan pengajaran-pengajaran sesat itu merubah mereka menjadi apa yang tidak Paulus inginkan. Ya, ini surat 2 Korintus. Apa yang Paulus inginkan itu ada di surat pertama Korintus. Makanya dia menulis surat kedua untuk kembali mengingatkan jemaat Korintus supaya jangan sampai nanti aku kembali kepada kamu tidak seperti apa yang kamu inginkan. Tapi Paulus juga mengatakan, tapi jangan sampai ketika aku kembali, kamu mendapati aku seperti apa yang kamu tidak inginkan. Jadi jangan sampai ajaran sesat itu mampu mempengaruhi kamu tentang apa yang pelayanan yang harusnya aku lakukan. Ya, jadi kalau misalkan Bapak-bapak baca ayat-ayat sebelumnya, 2 Korintus bagian awal, itu terdapat keraguan jemaat Korintus terhadap Paulus. Karena Paulus dianggap sebagai seorang yang miskin, Paulus dianggap sebagai seorang yang tertindas,
Paulus bukan sebuah gambaran seorang pemimpin yang hebat. Tapi hal itu dijawab oleh Paulus bahwa Paulus meninggalkan semuanya itu di belakang supaya ia bisa mengikuti Yesus. Supaya kamu jemaat Korintus yang percaya, yang dalam kerendahan mereka itu ditinggikan di hadapan Tuhan. Jadi 2 Korintus ini banyak bercerita tentang jawaban-jawaban keraguan jemaat di Korintus pada saat itu. Selanjutnya, yang mendasari keraguan Paulus untuk berkata, aku khawatir, sebenarnya mungkin kita tidak bisa menangkap kalau kita hanya baca 2 ayat ini. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian untuk membaca 2 Korintus, surat 2 Korintus, masih 2 Korintus, pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini menjawab pertanyaan kenapa Paulus khawatir. Di sini disebutkan, aku telah mengambil keputusan dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira, sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah sukacitamu. Aku menulis surat ini kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, supaya kamu bersedih hati, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu. Jadi dengan jelas pada bacaan tersebut dikatakan bahwa yang mendasari kekhawatiran Paulus bukan karena ketakutan ya Bapak-bapak sekalian, tetapi lebih-lebih karena kecintaan, karena kasihnya Paulus terhadap jemaat di Korintus. Bahkan ia dikatakan sampai mencucurkan air mata, bukan karena kedukaan, tapi karena kesukaan mereka, karena kasih Paulus terhadap jemaat di Korintus. Jadi kata khawatir bisa diartikan sebagai prihatin. Prihatin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti waspada. Poin pertama dalam waspada adalah kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, supaya masyarakat Korintus tidak berpengaruh terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Supaya jemaat Korintus tidak menyalahartikan pelayanan Paulus. Yang kedua, pada ayat ke-20 juga dijelaskan bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Ini adalah poin-poin yang dituliskan oleh Paulus yang dinilai bisa memecah belah jemaat pada saat itu, Bapak-bapak sekalian. Nah, jika kita lihat perselisihan dan lain-lain sebagainya ini, kita masih bisa temukan dalam kehidupan bergereja. Dan nilai-nilai tersebut juga sangat berpotensi untuk memecah jemaat. Maka dari itu, Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus supaya jangan ada ajaran-ajaran lagi yang membuat kamu seperti itu, mendapati Paulus datang seperti tidak apa yang diinginkan oleh jemaat, maka timbullah perselisihan dan lain-lain. Ayat ke-21, Bapak Ibu kita lanjut. Kekhawatiran atas tanggung jawab Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan. Di situ dijelaskan, aku khawatir apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau, dan sebagainya. Menjelaskan keraguannya ketika masyarakat Korintus gagal untuk mengerti arti pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus merasa dirinya gagal, dan ia gagal mempertanggungjawabkan pelayanan terhadap Tuhan. Jadi bacaan kita pada malam hari ini, kita bisa mendapat dua sisi. Pertama, ayat ke-20 itu jelas ditujukan kepada jemaat Korintus. Tetapi ayat ke-21 itu boleh menjelaskan tentang refleksi kita sebagai umat percaya kepada Allah.
bahwa dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk kita khawatir, penting untuk kita waspada tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhannya, mempersiapkan masa depan dan yang lain-lain. Dan hal tersebut didasari bukan karena ketakutan, tetapi karena kecintaan kita terhadap keluarga kita, kecintaan kita terhadap apa yang kita kerjakan, kecintaan kita terhadap Tuhan. Maka kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Untuk bapak-bapak terlebih khusus menjadi seorang kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga, dan juga menjadi seorang tulang punggung keluarga. Bekerja keras, menghidupi keluarga dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah perlu kita untuk khawatir? Bapak-bapak sekalian, khawatir ini sebenarnya tidak bisa dijawab apakah perlu atau tidaknya, karena hal tersebut kembali lagi kepada bapak-bapak sekalian dalam menghadapi kehidupan beriman. Khawatir itu bisa menjadi hal yang negatif jika kita tidak bisa mengendalikannya. Karena sebab ada tertulis bahwa kekhawatiran kita tidak bisa menambah satu hasta pun dalam hidup kita. Tapi kewaspadaan kita membuat kita sadar bahwa apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menyimpang, ketika kita melakukan kesalahan, kewaspadaan membuat kita tetap pada jalan yang sebenarnya, tetap pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, ada dua hal penting yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Mengingat bacaan kita pada malam hari ini cukup singkat, namun mempunyai makna yang luar biasa. Ketika saya membaca pun, saya merasa bahwa saya bukan orang yang pantas untuk membagikan ini kepada bapak-bapak sekalian. Karena ayat 20 yang mengisikan tentang dosa-dosa yang kiranya Paulus ingin jemaat Korintus hindarkan, juga masih saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam kesempatan kali ini saya mengajak bapak-bapak sekalian untuk sama-sama belajar, sama-sama mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ada hal-hal yang perlu diganti supaya kita bisa mengerti, supaya bacaan ini relevan dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita mungkin tidak mengenal Paulus sebagaimana jemaat Korintus mengenal Paulus. Kita tidak bisa bilang bahwa bacaan ini sangat kena. Tapi ada hal-hal yang perlu saya bagikan kepada bapak-bapak sekalian, bahwa ayat ke-21 ini penting. Saya akan bacakan. Aku khawatir apabila aku datang lagi, Allahku merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ayat ini sebenarnya menjadi pengingat buat kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab hidup beriman. Bagaimana kita bertanggung jawab, kalau untuk bapak-bapak mungkin bertanggung jawab untuk keluarga masing-masing, bertanggung jawab dalam pekerjaan, membina rumah tangga, mempersiapkan masa depan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ayat ke-21, dan belum lagi bertobat dalam kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan. Ketidaksopanan dapat diartikan kita berbuat dosa, tapi kita tahu bahwa itu dosa, makanya kita perbuat. Itu sebenarnya penjelasan dari ketidaksopanan yang dimaksud, supaya kita sadar bahwa hidup kita bukan lagi milik kita karena kita mengenal Kristus. Sangat jauh jika kita membandingkan diri kita dengan Paulus yang meninggalkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bahkan merendahkan dirinya serendah mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Tapi paling tidak dari bacaan kita ini, kita semua sama-sama diingatkan sebagaimana jemaat Korintus pada masanya untuk kembali kepada jalan yang dikehendaki Tuhan lewat firman Tuhan dan kehidupan beriman hari lepas hari. Jadi firman ini mengingatkan saya dan bapak-bapak untuk terus bertekun dan taat serta mendengarkan firman Tuhan lewat kehidupan berkeluarga, berjemaat,
dan bermasyarakat. Amin. Kita respon firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Kidung Keesaan 345 bait yang pertama dan yang ketiga, firman Allah yang tersurat. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Jemaat terkasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaikkan pujian, kami boleh memanjatkan syafaat Tuhan pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan boleh kami serap. Kami berdoa Tuhan untuk firman pada malam hari ini agar bisa kami pakai dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini Tuhan kami ingin berdoa secara khusus dalam persekutuan kaum Bapa Jemaat Irene di tempat ini. Kami berdoa bagi pengurus sektor dan pengurus tingkat jemaat Tuhan yang boleh menyiapkan sarana dan prasarana bagi kami untuk beribadah pada malam hari ini. Berdoa untuk karyawan, pendeta, majelis PHMJ yang ada di gereja GPIB Irene Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing pribadi lepas pribadi, di gereja, di keluarga maupun di masyarakat. Tuhan boleh persiapkan masing-masing dari mereka untuk melayani lebih sungguh lagi Tuhan. Untuk waktu-waktu yang mendatang, kami berdoa untuk gereja Sola Fide dan Sola Gracia yang boleh mengadakan ibadah di tempat dengan kapasitas terbatas Tuhan. Kiranya ibadah yang akan berlangsung boleh berjalan dengan baik Tuhan, boleh terselenggara dengan baik, mengikuti arahan protokol kesehatan dengan baik Tuhan, untuk keamanan bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang boleh berjalan dengan baik Tuhan. Untuk rekan-rekan bapak-bapak Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga mereka Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka, kami mau mendoakan mereka Tuhan supaya mereka boleh diberi kekuatan dan penghiburan. Juga bagi keluarga-keluarga mereka Tuhan. Tuhan boleh pakai mereka dalam penyakit mereka, dalam kelemahan tubuh mereka, supaya pengalaman iman tersebut dapat menjadi kesaksian bagi kami Tuhan. Kaum bapak-bapak yang juga boleh menjadi rekan sepelayanan mereka untuk menjadi saksi kebaikan dan kemurahan-Mu. Ini kami Tuhan, kaum bapak, kami juga berdoa bagi masyarakat, bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Banyak sekali pergumulan dan gejolak Tuhan yang mengalami di bangsa ini. Tuhan kiranya boleh hadir di tengah-tengah kami, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Pakai kami Tuhan, utus kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh menjadi surat-Mu yang terbuka, menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian ibadah, untuk pemandu lagu, untuk multimedia dan lain-lain yang boleh mendukung
ibadah pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, supaya keluar dari tempat ini Tuhan, kami tidak hanya berhenti melayani di sini, tapi kami juga boleh melayani di luar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai kami Tuhan, kaum Bapa dalam persekutuan pada malam hari ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kaum Bapa sebagai seorang kepala keluarga, sebagai tulang punggung, sebagai seorang Bapa bagi anak-anak Tuhan. Dalam apa yang kami katakan, dalam apa yang kami lakukan, kiranya hal tersebut Tuhan boleh memancarkan kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, supaya nampak jelas kasih dan kemuliaan-Mu lewat apa yang kami katakan dan kami lakukan. Ini kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidup kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keagungan 386 bait 4 dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu buat hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan yang kekal. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berakar dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur hati kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan syukur hati kami, sehingga persembahan ini boleh berkenan dan menjadi berkat bagi tugas dan pelayanan di Jemaat GPIB Erena. Inilah doa kami ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 455, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, mari kita terima berkat, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai.